Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Sekarang maqalah ke-8 wal maqalatus saminatu ya. Wa an Utsman radhiyallahu anhu. Di Utsman dibaca Utsmana ya. Meskipun ada huruf jar an Utsmana. Utsman itu termasuk ghair munsharif. Wa an Utsmana radhiyallahu anhu. Wa an Utsmana radhiyallahu anhu. Wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya'a. Nah, asya'a juga tidak bisa dibaca asya'i ya. Asya'a dibacanya. Kalau ada alif itu tuh munsharif juga. Monggo. Wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya'a. Fi arba'ati asya'a. Awwaluha fi ada'i faraidillahi. Awwaluha fi ada'i faraidillahi. Di awwaluha fi ada'i faraidillahi. Awwaluha ada'i faraidillahi. Wathani fi ijtinabi maharimallahi. Wasani fi imari bil maharimallahi. Di wasal bisa ya. Fi ijtinabi bisa dibaca fij. Fijtinabi maharimallahi. Fijtinabi maharimal. Iya. Mahrimi. Iya, berarti mau pilih ya. Wasani fijtinabi maharimillahi. Iya. Wasalisu fil amri bil ma'rufi. Iya, boleh kasih baris ya kalau yang belum ada ya. Wabtigha athawabillahi. Sawabal ya. Wabtigha sawaballahi. Iya. Warabi'u finnahyi 'anil munkari wal itfa'u min ghadabillahi. Sebentar, finnahyi berarti wal itfa'i ya. Wal itfa'i min ghadabillahi. Wal itfa'i min ghadabillahi. Bukan ittiqa ya. Aduh matanya nih. Wal ittiqa'i min ghadabillahi. Ayo. Wal ittiqa'i min ghadabillahi. Iya. Ittiqa itu al-ihtiras. Ya. Al-ihtiras itu melindungi, menjaga. Oke. Wa an Utsmana dari Utsman, maksudnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wajadtu aku menemukan, wajadtu asalnya wajada yajidu, seperti dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka aku mendapati atau aku menemukan. Wajadtu aku temukan apa? Itu fi'il fa'il wajadtu, maka halawata menjadi maf'ul bih. Halawatal ibadati. Halawah tuh manis. Manisnya ibadah. Makanya manisan permen itu disebut halwah. Nah, orang Arab menyebut ini nih yang kayak gini-gini tuh halwah. Halwah ladzidzah. Halawah. Kalau asalnya dari halawah ya. Wajatu aku dapati halawatal ibadah. Manisnya ibadah fi arba'ati asya'a. Dalam empat macam ibadah ya. Maksudnya 4 macam ibadah.
Awaluha yang pertama, awal yang awal udah jadi bahasa kita. Yang pertama haknya itu kembali ke ibadah atau iya. Kembali ke ibadah, ke halawata misalnya. Awaluha yang pertama yang manis itu. Berarti ke halawah ya, yang pertama yang manis. Fi ada'i faraidillah, dalam menunaikan. Ada itu adaan. Kita ke bahasa kita jadi mengadakan. Adaan lillahi ta'ala. Adaan itu tunai saat ini. Lawan adaan itu qadaan, melakukan bukan pada waktunya. Qadaan lawannya adaan. Ini kalau adaan yang di depan lain. Adaan yang di depan lawannya kapal selam. Kalau ini bukan. Adaan lawannya qadaan. Fi ada'i faraidi, dari fardu jadi faraid jama ya, jama dari fardu, dalam menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah, dalam menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Kalau sudah menikmati kewajiban, itu pertanda cinta. Orang itu kalau melakukan sesuatu karena ada cinta, itu nikmat. Jadi hanya orang yang melakukan karena cintalah yang bisa menikmati pekerjaan itu. Kalau tanpa cinta nggak bisa menikmati. Jadi level ibadah itu harus sampai kepada level cinta supaya bisa menikmati, bisa tenggelam. Fi ada'i faraidillah, dalam menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Yasiruha wa asiruha, yasiruha wa asiruha, baik yang mudah, wa asiruha atau yang susah, yang berat, mudah itu yang ringan, wa asiruha atau yang berat. Yasiruha yang mudah, asiruha atau yang berat. Itu pertama. Jadi kalau urutan-urutan ilmu itu harus sampai ahli. Yang pertama tahu, yang kedua paham, yang ketiga bisa, yang ketiga ahli. Nah kalau sudah ahli itu sudah melakukannya dengan mudah, ringan dan menyenangkan. Kalau sudah ahli itu, seperti para pemain bola menendang, bermanuver itu semuanya ringan aja, nyaman. Kalau kita kan kaku. Itu sampai sudah ahli. Ini Utsman sudah sampai kepada tingkat ahli. Kalau kita kan masih berat-berat sih. Wasani yang kedua, fi ijtinabi maharimillah. Ijtanaba itu menjauhi. Dalam menjauhi maharimillah. Ijtinabi maharimillah, dalam menjauhi yang Allah haramkan, dalam menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Sogi riha wa kabi riha. Sogi riha itu badal dari ijtinab maharimi ya. Mahariminya majrur, maka sogiri, sogiriha baik yang kecil, yang kecilnya, wa kabiriha yang besarnya. Kalau terjemahnya baik yang kecil atau yang besar. Wasalisu, dan yang ketiga adalah fil amri bil ma'ruf, dalam beramar ma'ruf, dalam mengajak, dalam memerintah yang baik, dalam beramar ma'ruf. Maksudnya dalam berdakwah di sini. Fil amri bil ma'ruf, dalam beramar ma'ruf, dalam berdakwah. Amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik. Siapa yang pertama diajak berbuat baik? Dirinya. Kan dirinya orang juga kan? Jadi sebelum mengajak orang lain pasti dirinya dulu yang disuruh berbuat baik itu, karena dirinya juga orang. Fil amri bil ma'ruf. Jadi maksud bil amri bil ma'ruf itu sebetulnya berbuat baik untuk diri, mengajak diri sendiri, tetangga dan orang lain. Keluarga, tetangga dan orang lain. Tapi nggak mungkin mengajak keluarga, tetangga dan orang sebelum dirinya diajak.
Itu logikanya begitu. Fil amri bil ma'ruf, dalam menyuruh berbuat baik itu ya, nomor satu dirinya dulu kan. Wa huwa kullu ma yuhsinu fis syar'i. Wa huwa, dan dia adalah, yang dimaksud ma'ruf itu segala yang indah, yang baik menurut syara'. Jadi sesuatu ma'ruf sama dengan yahsunu fis syar'i. Itu yuhsinu bisa dibaca. Yuhsinu itu yang dianggap baik, dibaikan fis syar'i oleh syara', di dalam syara'. Segala sesuatu yang dianggap baik menurut syara' itu disebutnya ma'ruf. Secara harfiah ma'ruf artinya dikenal baik oleh hati manusia. Ma'ruf, dikenal baik. Meskipun manusianya itu bukan orang beriman, bukan orang Islam misalkan. Yang namanya memberi itu menurut orang kafir juga sama baik juga. Yang namanya santun itu menurut orang kafir juga sama baik. Itu namanya ma'ruf berarti. Yang ketiga, wabtigo asawaballah, mencari, sawaba itu maf'ulun bihi-nya ya. Ibtigo'a, dan mencari pahala dari Allah. Mencari pahala. Jadi apapun yang ada pahalanya mau aja. Apa aja, pokoknya yang di dalamnya ada pahala oke aja. Apa, diajak nengok orang sakit, ayo. Diajak kurban, ayo. Pokoknya segala yang ada membawa pahala mudah aja ikutnya. Selama ada waktu, ada tenaga, ada duitnya dan lain-lain. Jadi kalau kata agama, segala yang di situ ada ladang amalnya dan kita bisa, ayo. Wabtigo asawaballah. Itu nikmat, kata Utsman bin Affan itu. Jadi memang kalau sudah sampai kepada ahli itu udah nggak ada terpaksa lagi, pokoknya udah enak aja. Wahwa man di sini wahwa min atfil illati ala ma'lulaha. Warrobi udah. Ibtigo'a sawabi itu ya berarti dimudahkan, bukan mencari pahala Allah. Warabi'u, yang keempat, finnahi anil munkar. Aku mendapati kenikmatan itu dalam melarang yang munkar. Finnahi anil munkar. Apa munkar itu? Wa huwa ma laisa fihi ridallah ta'ala. Munkar itu adalah apa-apa yang tidak ada fihi padanya ridallahu ta'ala, ridha Allah ta'ala, min qaulin au fi'lin, berupa. Nah, di sini minnya min bayaniyah, min qaulin, berupa ucapan atau perbuatan. Jadi munkar itu apa-apa yang Allah tidak ridho, itu disebut munkar. Laisa fihi ridallah, itu definisi munkar. Kalau mau digarisbawahi, al munkar ma laisa fihi ridallah ta'ala min qaulin au fi'lin. Kalau ma'ruf bil ma'ruf huwa kullu ma yuhsinu fis syar'i. Ada di atasnya. Segala yang dianggap bagus oleh syara'. Segala yang dinilai, apa saja yang dinilai baik fis syar'i, dalam pandangan syara', syariah. Itu namanya ma'ruf. Kalau munkar malai safihi ridallah ta'ala min qaulin au fi'lin. Wal ittiqa'i ya. Tadi fin nahyi berarti wal ittiqa'i maktub ke fin nahyi. Ma'ruf ke nahyi. Wal wattiqa'i. Al ittiqa bi mana al ihtiras, dan menjaga ya. Dari ittaqa yattaqi ya. Ittiqa menjaga diri, al ihtiras min ghadabillah,
dari murka Allah. Dari murka Allah. Itu ada catatan kaki 115 ya. Itu undur al-aqibatu fi dzikril maut. Dilihat ada sebuah buku kitab al-aqibatu fi dzikril maut halaman 189. Wa huwa ghadab Allah itu, murka Allah itu adalah min atfis sababi alal musabbab. Segala yang dihubungkan dengan sabab atas musabab. Gitu. Segala yang diatopkan itu dihubungkan, disandarkan. As-sabab alal musabbab. Sebab atas yang disebabkan. Sabab, sebab, musabab yang menyebabkan atau yang disebabkan. Itu yang pertama. Jadi ada 4 hal. Jadi dari Utsman wa an Utsmana radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu wajadtu halawatal ibadat halawal ibadati. Aku menemukan manisnya ibadah fi arbaati asya'a, pada 4 perkara, pada 4 hal. Awaluha, yang pertama, fi adai faraidillahi, dalam menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Yasiruha wa asiruha, ya, yang mudah atau yang susah. Wasani fijtinabi maharimillah, fijtinabi maharimillah, dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, sagiriha wa kabiriha, baik yang kecil atau yang besar. Wasalisu fil amri bil ma'ruf, dalam amar ma'ruf, dalam memerintah yang baik. Wahwa kullu ma yuhsinu fi syar'i, apa saja yang dianggap bagus oleh syara. Wabtigha fil amri bil ma'ruf wabtigha ithawabillah, mencari pahala dari Allah. Jadi yang ketiga itu amar ma'ruf nahi mungkar dan mencari pahala dari Allah. Jadi apa saja yang membawa, yang ada pahalanya, ayo aja, siap aja. Ada pahalanya, ayo ikutan. Di sini ada wahwa min atfil illah alal ma'luha. Illah itu sebab, ma'luha yang disebabkan. Apa saja yang dihubungkan dengan sebab dan yang sebab-sebab yang disebabkannya. Warabi, yang keempat, finnahyi anil munkar, di dalam melarang yang munkar. Munkar itu apa? Malaisa fihi ridallah, apa yang di dalamnya tidak ada ridha Allah, min qaulin au fi'lin. Wal ittiqai min ghadabillah, itu yang keempat masih, dan waspada dan menjaga diri dari murka Allah, baik yang dihubungkan dengan sebab atau atas musabab. Oke, itu yang ke-8. Al-maqalatut tasi'atu. Qala Sayyiduna Utsman. Aidan radhiyallahu anhu. Arba'atun. Dhahiruhunna fadilatun. Ya. Tidak, arba'atun dhahiruhunna fadilatun. Monggo. Arba'atun dhahiruhunna fadilatun. Wa batinuhunna faridatun. Batinuhunna faridatun. Jadi dhahiruhunna lawannya batinuhunna. Kita tahu lah dhahir, batin, ya kan.
Mukhalatatus solihina. Mukhalatatus solihina. Mukhalatatus solihina fadilatun gitu. Mukhalatatus solihina fadilatun. Nah gitu, mestinya dikurungnya segitu sih. Wal iktida'u bihim faridatun. Wal iqtida'u bihim faridatun. Wa tilawatul Qur'ani fadilatun. Wal amalu bihi faridatun. Ya, yang tebal hitam ya. Wa ziyaratul kuburi fadilatun. Wal istidadu laha faridatun. Wa iyadatul maridi fadilatun. Wattikhadul wasiyati minhu faridatun. Wattikhadul wasiyati minhu faridatun. Selesai ya. Wattikhadul wasilati minhu faridatun. Oke, wasiyati. Mengambil wasiat, mengambil wasiat darinya maksudnya. Oke, maqalah 9, qala berkata, yaitu Sayyidina Utsman. Jadi qala aidon berkata juga radhiyallahu anhu. Berkata juga maksudnya Sayyidina Utsman aidon juga radhiyallahu anhu. Jadi Utsman radhiyallahu anhu berkata, arba'atun, ada 4 hal, minal hisol itu hal, perkara. Ada 4 hal, dhahiruhunna fadilatun. Dhahiruhunna, bagian yang dohirnya itu mengandung fadilah, mempunyai keutamaan. Fadilah itu apa sih maknanya? Fadilah khairun katsirun, itu namanya fadilah. Fadilah itu khairun katsirun, kebaikan yang banyak artinya. Fadilatun itu kebaikan yang banyak. Ada 4 perkara, dhahiruhunna, yang dohirnya, yang casingnya fadilatun, mempunyai fadilah, mempunyai kebaikan yang banyak. Tetapi batinuhunna, dan bagian dalamnya, bagian batinnya adalah fardu. Faridatun adalah fardu. Jadi ada 4 hal. Bagian luarnya adalah fadilah. Dhahiruhunna, yang tampaknya adalah fardu. Dan bagian yang dalamnya, yang batinnya, sisi batiniahnya adalah fardu. Tadi fadilah ya. Sisi luarnya adalah fadilah, sisi dalamnya adalah faridah, adalah fardu. Dhahiruhunna, bagian yang tampak. Dhahir itu bagian yang tampaknya fadilah. Wa batin, bagian yang tidak tampaknya faridah, adalah fardu. 1. Fardu itu wajibah ya. Fardu kali ay wajibatun. Mukhalatatus solihin, bergaul dengan orang soleh. Mukhalatatus solihin, bergaul dengan orang soleh itu al-qaimina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Solihin itu, orang solihin itu adalah orang yang menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Jadi soleh itu bukan menegakkan hak Allah saja, bukan ritual saja, tapi hak-hak manusia, yaitu sosial. Nah, di sini udah jelas ya. Yang dimaksud as-solihin itu adalah qaimina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibadi. Itu sarahnya Imam Nawawi. Menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba, itu solihin. Itu fadilatun. Bergaul dengan orang soleh itu banyak keutamaan, fadilatun.
Tapi di balik bergaul dengan orang soleh itu ada kewajiban loh. Wal iktida'u bihim, nunut, mengikuti, atau al iktida'u itu mengikuti mereka, af'aluhum as-salihah fi af'alihim ya as-salihati, dalam perbuatan-perbuatan yang baik itu fardu, wajib lah. Iya, bergaul dengan mereka adalah keutamaan, tapi mengambil pelajaran al-iktida'u bihim, mengikuti ya, mengikuti atau manut, mengikuti al-iktida'u itu mengikuti atau manut ya, al-iktida'u bisunnah atau mengikuti sunnah. Al-iktida'u mengikuti fi af'alihim, perbuatan mereka as-salihah, fi af'alihim as-salihah itu fardhatun, fardu. Berikutnya 2, wa tilawatul Quran fadilah, tilawatul Quran fadilah, membaca Al-Quran itu banyak keutamaan. Wa tilawatul Qur'ani fadilatun, membaca Al-Quran fadilatun, banyak sekali keutamaannya. Wal amalu bihi, nah kayak gitu, dan beramal dengan Al-Quran, bihi itu bima fil Quran minal awamir wan nawahi, dengan bima fil Quran, dengan apa yang ada dalam Quran, baik perintah atau larangan, itu namanya wal amalu bihi. Wal amalu bihi itu adalah mengambil pelajaran dari Quran, baik perintah atau larangan, itu fardhatun, fardu. Wal amalu bihi, dan beramal dengannya adalah fardhatun, fardu. Iku fardhatun, iku fardu. 2 itu. 3 sekarang, wa ziyaratul kuburi, berziarah kubur itu fadilatun, banyak keutamaan. Sunat ya, sunnah. Fardhatun, ziyaratul kubur, menziarahi kubur itu kuburus sholihin di sini, yaitu kuburnya orang soleh di sini. Fadilatun, banyak keutamaan, maksudnya sunnah. Wal istidadu laha, nah itu yang batinnya. Jadi yang pertama disebut yang lahirnya, yang kedua disebut adalah yang batin. Bersiap-siap, istidad itu melakukan persiapan, mengadakan persiapan laha untuk kubur, untuk masuk kubur, itu adalah fardhah, fardu. Masuk kubur keutamaan, siap-siap mengumpulkan bekal untuk masuk kubur itu fardu. Wal istidad itu at-tahayyu'u liduhulil kubur bi fi'lil a'malis sholih. At-tahayyu itu bersiap-siap untuk masuk ke dalam kubur dengan mengerjakan amal-amal yang sholihah. Itu fardhatun, itu fardu. Ziyarat wa ziyaratul kuburi imma limujarradi tadkiril maut. Apakah semata-mata, mujarrad itu semata-mata ya, apakah semata-mata untuk mengingat mati, wal akhirah, dan akhirat, fatakunu biru iyatil kuburi min ghairi ma'rifatin, min ghairi ma'rifati ashabiha walau kuburil kafirin. Itu ziarah kubur itu apakah dia semata-mata untuk mengingat Allah, mengingat akhirat, maka akan menjadi dengan memikirkan atau dengan melihat kubur itu min ghairi ma'rifatin, tanpa harus kenal, min ghairi ma'rifati ashabiha, tanpa harus kenal tentang penghuninya, nggak harus kenal kuburan siapa aja maksudnya, walau kuburil kafirin, meskipun kuburannya orang-orang kafir, misalkan ke kuburannya Fir'aun. Itu yang pertama, apakah semata-mata untuk mengingat Allah dan akhirat. Yang kedua, au linahwi du'ai. Nah,
Yang pertama tadi sepakat, yang kedua agak berbeda, ada ikhtilaf. Aulinahwi atau sekedar untuk doai, atau untuk berdoa, untuk semacam berdoa. Aulinahwi doai, atau untuk semacam berdoa. Fatasinu likulli muslimin litabarruki fatasinu li ahlil khair auli adai haqqi kasiddiq wawalid kasadik, bukan sidik ya, auli adai haqqi kasadiki wal walad. Bismillah. Yang kedua, atau untuk berdoa yang kebaikan orang-orang muslim, atau untuk bertabaruk. Nah, ini yang ada perbedaan. Li ahli khair, bertabaruk, mengambil kebaikan dari ahli kebaikan, atau untuk menunaikan hak seperti hak teman dan anak. Itu yang kedua. Tapi saya kira cukup yang pertama kalau saya sih. Yang kedua terhilap. Berdoa itu nggak harus dikubur di masjid aja. Ziarah kubur itu ditudzakirukumul maut aja tuh. Mengingat kematian, itu yang paling penting. Tapi ada juga yang berdoa di sana. Bahkan baca Al-Quran. Itu yang hilap lah. Kita menghindari hilap. Zaman saya belum masjid baca Yasin. Yasin. Iya Yasin. Iya Yasin. Dulu saya begitu. Maksudnya kalau berdoa dan membaca Quran itu bisa di masjid, lebih utama di masjid. Tapi itu lagi-lagi saya harus sebutkan bahwa itu adalah hilap. Kalau untuk kalau saya bilang sih jahil saya, memang saya bodoh waktu itu, nggak ngerti. Untuk yang pertama harus kita menyebutnya hilaf. Yang pertama itu memang sama-sama lah, menziarahi kubur untuk tadhkiratul maut wal akhirah. Itu yang pertama tuh. Yang utama, mengingat kematian dan hari akhirat. Tanpa harus mengetahui kuburan siapa, bahkan meskipun kuburan orang kafir. Nah itu. Ada juga yang kubur untuk berdoa, untuk kebaikan kaum muslimin. Saya kira bagus aja sih untuk berdoa di situ sih. Nah yang kontroversial tuh auli tabarruk patasinnu li ahlil khair au li adai haqqi kasodiki wawalidi. Itu yang dua ya. Yang ketiga, wa iyadatul marid fadilah, menengok orang sakit, mengunjungi orang sakit itu fadilatun, banyak sekali fadilahnya. Iyadatul marid fadilatun, banyak keutamaannya. Tapi wattikhadul wasiyati minhu, mengambil wasiat darinya faridatun, itu fardu. Ya jelas lah, menunaikan wasiatnya itu fardu kan, terutama buat keluarganya. Wattikhadul wasiyati minhu, mengambil wasiat darinya faridah, fardu. Ya itu. Jadi kesimpulannya apa? Ada 4 yang luarnya fadilah, dalamannya fardu. Iya. Zahirnya keutamaan, batinnya fardu. Batinnya fardu. 1, boholatul sholihin, bergaul dengan orang soleh itu fadilah, banyak keutamaannya. Tapi wal iktida'u bihim, mengikuti mereka faridah, fardu. Manut mengikuti mereka fardu. Yang kedua, membaca Quran itu tilawatul Quran fadilah, banyak keutamaannya. Tapi wal amalu bihi faridah, mengamalkan
beramal dengan Quran, wal amalu bihi, beramal dengan Quran adalah fardu, adalah wajib. Boleh sebut fardu, boleh sebut wajib ya. 3, ziaratul kubur, menziarahi kubur itu fadilah, berfadilah, banyak keutamaannya. Wal istidadulaha, dan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalamnya, mempersiapkan diri untuk kubur, faridah, adalah fardu. 4, I'adatul marid, menengok orang sakit itu fadilah, keutamaannya banyak. Wattikhadul wasiyati minhu faridah, mengambil wasiat darinya adalah fardu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mahrum man haramal wasiyah. Al mahrum, orang yang mahrum, terlarang, orang yang terharamkan. Mahrum adalah orang yang haramal wasiyah, orang yang haram terhadap wasiyah. Itu ada 151. Rawahu Ibnu Majah fi sunanihi. Ya. Jadi ada al-marhum, al-mahrum, man harramal wasiyah. Mahrum. Al-mahrum maksudnya adalah, al-mahrum adalah minas sawab wal khair al-azim min mani'i minal wasiyah. Man mana'a minal wasiyah. Yang dimaksud al-mahrum itu adalah al-mahrum, orang yang terhalang mendapat sawab, mendapat pahala. Al-mahrum itu adalah terhalang ya, terhalang mendapat pahala wal khair, dan kebaikan al-azim, yang banyak, yang besar. Min man'i minal wasiyah, dari orang yang terhalang, tercegah dari wasiat. Sebentar, di sini bukan min ya. Adalah orang yang mana'a minal wasiyah, orang yang melarang wasiyah, berwasiat. Al-mahrum, orang yang terhalang mendapat pahala yang banyak, mendapat pahala dan kebaikan yang banyak, adalah orang yang mencegah wasiat. Oh, buah itu. Rawahu Ibnu Majah min Anas, an Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata ala wasiyatin mata ala sabili sabili wa sunnati wattaqa wa syahadati wa mata maghfurun lahu. Itu 106. Paling banyak. Rawahu Ibnu Majah fi sunanihi min hadis Jabir an Abdillah, ya, sama Ibnu Majah semuanya. Man mata, siapa yang mati ala wasiatin, dengan berwasiat, di sini maksudnya orang yang mati dan memberikan wasiat, ala wasiatin, atas wasiat. Orang yang mati ala wasiatin. Jadi kalau sudah dekat masa akhir hayat itu harus memikirkan wasiat kalau bisa. Itu dikerjakan oleh orang-orang soleh masa lalu, oleh ulama-ulama segala macam, itu mesti ada wasiat. Tertulis, tanda tangan, bahkan pakai ini, pakai apa tuh? Bukan. Kopsulat. Itu tuh tukang notaris, notaris. Siap. Pak Supamioto. Jadi orang benar-benar merencanakan kematiannya, itu namanya sterben, itu menyongsong, merencanakan kematian. Jadi nggak mati begitu aja, namanya ableben. Kalau orang yang mati aja begitu aja, tidak direncanakan. Wasiat suami istri atau suami aja atau istri aja bisa. Segala macam lah. Ya wasiat itu macam-macam. Kira-kira yang patah saya wasiatkan siapa, apa, dan ke siapa. Termasuk misalnya jika punya utang gitu kan? Oh iya, apalagi kalau punya utang mah ya. Yang ikut wasiatnya. Tapi kalau punya utang mewasiatkannya kan kasihannya ke keluarganya ya. Ya tapi apa boleh buat kalau memang keadaannya begitu, ya hanya menceritakan saya ada utang sekian, ditulis. Daripada nanti Iya. tanya-tanya.
Dan di Quran kan ada kan kutiba alaikum idza hadara, diwajibkan atas kamu idza hadara ahadakumul maut, apabila masa kematian sudah hampir tiba. Idza hadara, apabila sudah hadir ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian al mautu maut. Idza hadara ahadakumul maut intaroka, jika dia meninggalkan harta, al wasiyah, diwajibkan berwasiat. Kalau misalnya masih seger gini terus laki bini ngomong-ngomong itu gimana? Boleh? Kalau sekedar wacana boleh. Ya, sekedar wacana merencanakan. Tapi di sini kalimatnya kan idza hadara ahadakum, apabila sudah hampir. Maksudnya sudah dekat lah masa-masa kematian. Sudah sakit-sakitan gitu kan, maksudnya gitu, sudah sakit-sakitan. Iya bener. Iya bener juga. Udah sering ke rumah sakit. Bener tuh, ada ayatnya itu. Ini kan dari ayat juga, ini juga. Jadi man mata, siapa yang mati ala wasiyah, atas wasiat, maksudnya dengan menjalankan wasiat, itu mata ala sabili. Dia mati atas jalan wasunnati, atas sabilillah, maksudnya ala sabili itu ala sabilillah maksudnya. Itu mati atas jalan Allah, wasunnati, dan sunnah Rasulullah ya. Wattaqa wasahadah, matinya orang bertakwa dan bersyahadat, wa mata magfurun lah, dan kematiannya diampuni dan pengampunannya orang mendapat ampunan. Boleh nggak dibalik? Kalau tidak ini berarti dia tidak tidak berwasiat itu kan? Iya. Boleh nggak dibalik? Yang ini kan mafhumul apa? Iya. Enggak semuanya harus ada mafhumul apahnya sih. Enggak semuanya. Enggak. Ini kan salah satunya. Di antara kematian yang baik itu, di antara kematian yang baik itu adalah memberikan wasiat. Itu di antaranya. Tapi jangan diwali kalau nggak ada wasiat berarti tidak diampuni, berarti matinya bukan jalan Allah. Ya nggak bisa dibalik begitu. Kalau yang ini, karena untuk mafhumul apa juga ada syarat-syaratnya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.